Oke, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita mendapatkan soal atau pertanyaan dari teman kita Aji. Nah, Aji ini kelas berapa ya? Kalau nggak salah kelas 7. Ya, Aji ini kelas 7. Jadi pertanyaannya ini seputar perbandingan dengan aritmatika sosial. Oke, langsung aja kita ke nomor 1 dari pertanyaannya Aji ya. Di sini dia sebenarnya nomor 2. Kita bacakan soalnya. Sebuah gedung pertemuan direncanakan selesai dibangun dalam waktu 60 hari oleh 12 orang. Nah, kita tulis dulu ya, harinya tuh adalah 60 pada keadaan normal. Kemudian untuk pekerjanya itu 12 orang. Kemudian setelah 15 hari bekerja, pembangunan berhenti selama 9 hari. Nah, katanya setelah 15 hari, nggak tahu kenapa akhirnya berhenti 9 hari. Banyak pekerja yang harus ditambahkan agar gedung tersebut selesai. Tepat waktu adalah titik-titik orang. Maksudnya tepat waktu itu bagaimana caranya dia tetap bisa selesai dalam 60 hari. Nah, untuk soal seperti ini sebenarnya ini cukup satu konsep aja. Konsepnya ialah normal, keadaan normal sama dengan waktu pertama kali datang masalah ya ditambah dengan sisa pekerjaannya. Nah, maksudnya yang normal seperti apa, Kak? Yang normal harusnya 60 hari selesai oleh 12 orang. Jadi 60 dikali dengan 12. Nah, sama dengan masalah. Masalah ini adalah ketika pekerjaannya terhenti. Katanya pekerjaannya terhenti itu setelah 15 hari kan? Nah, setelah 15 hari bekerja. Jadi kita buat aja 15 dikali dengan 12. Nah, kok 15 kali 12, Kak? Iya, karena selama 15 hari ini tentu yang bekerja tetap 12 orang kan. Nah, kemudian katanya datang masalah. Yaitu masalahnya berhenti selama 9 hari. Ya, jadi disinilah kita memasukkan sisa. Tadi katanya sudah selesai 15 hari, datang masalah 9 hari. Jadi 15 tambah 9 itu 24. Jadi 24 hari itu sebenarnya sudah terpakai. Kemudian waktu seluruhnya itu 60 hari. Jadi sisa waktunya itu 60 dikurang dengan 24. Ini jadi 6. Ini 5 kurang 2, 3. Nah, jadi sisa hari yang kita punya tinggal 36 hari. Nah, 36 ini kali berapa, Kak? Tetap dikali dengan 12. Nah, untuk mengejarnya supaya tetap selesai 60, tentu pekerjanya tidak bisa 12 lagi, harus ditambah. Ya, itu sesuai dengan pertanyaan soal ya. Pertanyaannya kan berapa pekerja tambahannya. Jadi tidak 12 lagi. Ketika di sisa hari ini kita harus menambah orang supaya bisa tetap selesai dalam waktu 60 hari. Jadi kita tambahkan di sini X. Nah, jadi 36 kali 12 orang dengan pekerja tambahan, karena ini merupakan sisa waktu yang kita punya. Jadi ini bikin dalam kurung. Nah, untuk yang di sebelah sini kita bisa tulis seperti ini kan, 60 kali 12 dikurang dengan 15 kali 12 sama dengan 36 dikali 12 ditambah X. Nah, kok bisa seperti ini, Kak? Ya, ini kan plus ya, ini plus, ini juga positif. Kalau kita pindahkan yang ini jadi negatif, makanya 60 kali 12 dikurang dengan 15 kali 12. Nah, ini pun masih bisa kita sederhanakan. Jadinya 12 kali 60 kurang 15. Nah, sama dengan 36 kali 12 ditambah dengan X. Nah, bener nggak nih, Kak, bentuknya seperti ini? Kalau nggak percaya, coba aja kalikan semuanya ke dalam ya. 12 kali 60, ini dia ya, 12 kali 60. Nah, 12 kali min 15, ini dia. Jadi sebenarnya sama aja antara makna yang ini dengan yang di atas. Dia hanya disederhanakan supaya kita mudah menghitungnya. Nah, jadi kalau kita hitung dulu yang di dalam kurung, 60 kurang 15 itu 45. Jadi bisa kita tulis 12 dikali dengan 45. Sama dengan 36 kali 12 ditambah X. Nah, ini 12 ini bisa kita coret dengan 36. Sama-sama bagi 12. 12 bagi 12 1 atau habis. Nah, 36 bagi 12 itu 3. Nah, 3-nya ini bisa lagi kita bagi dengan si 45.
Jadi 45 dibagi 3 itu 15. Nah, kalau kita tulis kembali jadinya 15 sama dengan 12 ditambah X ya. Karena yang sebelah sini udah habis, yang di sini sisa 15. Nah, Kak, kalau misalnya yang 36 ini kok bisa dibagi dengan 45? Kenapa nggak yang 15 kali 12 ini bisa juga dibagi dengan 60 kali 12? Karena ini di sebelah kanannya tandanya positif atau tambah, tanda tambah. Sedangkan ini kali, jadi bisa kalau kali tandanya. Nah, ini kalau kita selesaikan, jadi untuk nilai X itu 15 dikurang dengan 12. Nah, ini cuman bilangan bulat ya, sama pindah ruas diperhatikan aja. Jadi untuk nilai X atau pekerja tambahan yang kita butuhkan agar pekerjaannya tetap selesai dalam waktu 60 hari itu adalah 3 orang. Nah, jadi kalau bisa jangan di skip ya, nanti nggak paham. Padahal sebenarnya ini sederhana, hanya keadaan normal sama dengan masalah ditambah sisa, atau bisa kita singkat aja nomasi. Nah, ingat aja nomasi itu pasti jadi gampang. Oke, kemudian kita masuk ke nomor selanjutnya untuk pertanyaan Aji ya. Yaitu nomor 2, tapi di sini sebenarnya nomor 3. Suatu peta dibuat menggunakan skala 1:750.000. Ini untuk skalanya. Kemudian jika jarak 2 kota pada peta tersebut 8 cm. Jadi jarak pada petanya itu adalah 8 cm. Pertanyaan adalah JS atau jarak sebenarnya berapa. Nah, untuk JS atau jarak sebenarnya ini gampang banget ngitungnya. Tinggal dikaliin aja skala dengan jarak pada peta. Skala udah diketahui 750.000. Jarak pada peta juga udah diketahui 8. Nah, kalau kita kaliin 8 kali 5 40, simpan 4, 8 kali 7 56, 56 tambah 4 jadinya 6, 60. Nah, di sini ada sisa nolnya 1 2 3 4. Masukkan 1 2 3 4. Kita kasih titik di sini. Jadinya 6 juta cm. Sementara untuk opsi itu tersedia dalam kilometer. Ya udah, tinggal kita ubah ke kilometer, berarti dibagi 5 ya, karena dari senti ke kilometer itu jaraknya 5, jadi coret nolnya sebanyak 5 buah, jadi 60 km ada di opsi yang A. Nah, kemudian nomor 3 atau nomor selanjutnya ini mengenai aritmatika sosial. Pak Setio menjual sepeda motor dengan harga 10.800.000. Jadi HJ-nya itu 10.800.000. Nah, ia menderita kerugian 10%. Jadi harga jual segini dia itu udah ruginya 10%. Kemudian harga pembelian sepeda motor si Pak Setio adalah, dia nanya HB atau harga belinya berapa. Nah, sebenarnya ini mudah aja. Kalau misalnya harga jualnya itu rugi 10%, berarti ini jadinya berapa? Berarti 100% kurang 10%, ini harga jualnya itu adalah 90%. Karena katakan rugi 10%. Sementara kalau harga beli atau pertama kali kita membeli itu harga 100%-nya atau harga normalnya. Normalnya itu 100%, tapi dia rugi 10% ya tinggal 90% dong. Jadi ini adalah harga 90%-nya. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini sebenarnya udah sering di video-video yang lain. Kita tinggal buat yang ditanya, kemudian dibagi dengan yang diketahui dikali dengan nilai. Nah, nilai yang diketahui. Jadi untuk yang per ini baik atas maupun bawahnya itu bukan nilainya. Yang nilainya hanya ini nanti. Itu adalah persenannya kalau dia persen. Namun nanti ada juga soal itu menggunakan perbandingan. Misalnya umur ayah sekian, umur adik sekian, atau kelereng budi sekian, kelereng wati sekian. Nah, itu untuk yang ditanya sama yang diketahuinya kita masukkan perbandingannya. Tapi karena di sini yang diketahui persen, kita masukkan persenannya. Nah, yang ditanya adalah harga beli. Harga beli itu persenannya udah pasti 100% karena waktu kita membeli itu harga normalnya. Jadi kita buat 100%, kemudian untuk yang diketahui. Nah, yang diketahui di sini apa? Apa nih? Ya, yang diketahui di sini harga jual. Persenan si harga jual berapa?
90%. Dari mana kita tahu 90%? Karena katanya dia rugi 10%. Nah, jadi 100% per 90% dikali dengan nilai yang diketahui. Nah, untuk nilai atau angka yang benar-benaran, misalnya rupiah ada satuannya gitu, udah jelas sih harga jualnya, yaitu 10.800.000. Nah, ini kita tinggal bagi aja 108 bagi 9. Kalau kita bagi 108 bagi pistol aja 9, 1 kali 9 8, 10 kurang 9 18, 18 bagi 2 18, pembagiannya selesai. Jadi depannya pasti 12. Langsung aja kita ke opsi, nggak usah lama-lama. Yang depannya 12 itu cuman di opsi yang A, yaitu 12. Jadi untuk harga beli motor si Pak Setio itu 12 juta. Nah, ini 12 juta ini adalah 100%. Tadi dia rugi ya, rugi 10%, yaitu 10.800.000. Jadi 10.800.000 ini masuk akal ya kalau cuma 90%, karena nilainya lebih kecil kan daripada 100%. 100%-nya 12 juta. Nah, mungkin biasanya adik-adik kalau untuk mencari soal seperti ini, kaliin dulu satu-satu, nah baru dikurangin ataupun nanti dijumlahin. Tapi kalau dengan cara ini, yang ditanya per yang diketahui, kita cukup satu langkah langsung dapat. Nah, kemudian kita masuk nomor terakhir dari pertanyaan Aji. Ini kurang lebih udah lewat dari 12 menit ya videonya, tapi nggak apa-apa, jangan di skip ya, supaya paham. Sebuah sepatu seharga 200.000. Nah, ini nomor 5 ini labelnya aja udah HOTS, jadi harus benar-benar diperhatikan, jangan di skip. Sebuah sepatu harganya 200.000, kita tulis dulu HB berarti ya, karena harga belinya bukan 200.000, salah baca, 3 ya, 300.000. Kemudian diberi keterangan diskon 50% tambah 20%. Nah, ini harus hati-hati adik-adik, makanya dia kasih label HOTS, jadi harus hati-hati, jangan, bukan maksudnya ini 50 tambah 20 jadi 70. Kalau memang maksudnya 70, langsung aja dia buat diskon 70%. Kemudian jika Tony membeli sepatu tersebut dan membayar dengan 2 lembar uang 100.000. Jadi dia membayarnya dengan, ini dibayar dengan 2 lembar uang 100.000, berarti 200 ya, 200.000 ya, 200.000 rupiah. Kemudian pertanyaannya adalah berapa uang kembalian si Tony. Nah, pertama kita fokus ke diskon yang paling awal, yaitu 50%. Nah, maknanya 50% ini kita tinggal pakai logika. Kalau harganya berkurang 50%, berarti harganya tinggal 50% lagi. Karena harga awal udah pasti 100% kan. Kemudian diskon 50 ya tinggal kurangin aja 50, jadi harganya tinggal 50% lagi. Nah, kemudian katanya ditambah lagi diskon 20%. Nah, di sini jebakannya. Kita menghitung diskon 20% ini bukan dari harga awal si 100%, tapi dari harga sesudah didiskon pertama kali. Jadi yang 50% ini didiskon lagi 20%. Lalu gimana Kak cara ngitungnya? Nah, cara ngitungnya mudah aja. Ini kan 20% dari 50%. Berarti kita tinggal cari seperti biasa. 20 per 100 dari 50. Ini coret 1 0. Ini 0 lagi, coret lagi. Nah, jadi 0 di bawah udah habis. Tinggal 2 sama 5 sama persenannya. Jadi 2 kali 5, 10, jangan lupa persenannya. Nah, setelah dapat 10%, kita tinggal tambahkan dengan diskon yang di awal. Di awal tadi 50 ditambah dengan 10. Nah, ini makna yang bawah ini beda ya dengan yang di atas. Yang bawah ini udah sebenarnya gitu. Jadi 50 tambah 10 itu 60%. Nah, inilah diskon yang sebenarnya dari harga awalnya, yaitu 60%. Jadi kalau harga beli ini secara otomatis 100% kan? Ya, 100%, atau harga normal itu udah pasti 100%. Nah, kalau udah pasti 100%, kemudian ada diskon itu kan maknanya dikurangin kan? Jadi kalau 100 kurang 60, harganya itu tinggal 40% lagi. Jadi 40 per 100 dari 300.000 ya. Ini untuk menghitung berapa sebenarnya harganya setelah didiskon. Tinggal coret 2 0. 4 kali 3 12, hitung sisa nolnya 1 2 3 4. Tuh 2 3 4, 120.000. Inilah harga belinya setelah didiskon. Nah, si Tony bayar dengan 200.000. Ya udah tinggal dikurangin dengan 200.000. Kalau kita kurangin ini 80.000.
Jadi kembalian uang si Tony itu adalah 80.000 ada di opsi yang A. Nah, bagi yang mau bertanya langsung aja ke WhatsApp, tapi mohon kalau mau bertanya dari jauh-jauh hari karena aku juga ada beberapa kesibukan dan ada video yang masih harus dibuat. Jadi misalnya butuhnya 2 hari lagi, ya dari sekarang udah bisa ditanyakan. Oke, aku ucapkan terima kasih.